dipersembahkan oleh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah banyak sekali bicara tentang kemajuan. Sekarang ada lagi keunggulan. Apa bedanya Bang Din? Ya maju huruf M, unggul huruf U. Ya, jadi ya bisa dibedakan. Kemajuan satu keadaan, kondisi, proses. Maju artinya dari satu waktu ke waktu yang lain berubah, ya, berkembang ke arah yang lebih baik. Itu maju kan. Ya. Nah, unggul ini kita pahami sebagai sebuah kondisi taraf ketika kita mencapai prestasi terbaik. Sudah di atas. Teratas, tertinggi. Itulah unggul. Ya. Dan keunggulan ini juga menjadi pesan Islam. Bahwa Islam mendorong kemajuan dan kita sering sebut di ruangan ini Islam sebagai dinul hadarah, agama kemajuan, agama peradaban yang selalu hadir memberi jawaban terhadap masalah kemanusiaan umat manusia. Tapi bisa ditingkatkan menjadi unggul yang juga ada isyarat dalam Al-Qur'an. Saya kira salah satu ayatnya ya, bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang bisa menampilkan karya terbaik? Ahsan. Bahasa Inggrisnya superlatif. Bahasa Arabnya tafdil, ismut tafdil. Hasan, baik. Ada yang berpendapat kata bahasa Arab hasan, khair, thayyib sudah mengandung arti tafdil, terbaik, superlatif. Apalagi jika diletakkan dalam posisi ahsan, maka terbaik. Nah, Islam mendorong umatnya untuk menjadi muhsin, minal muhsinin, termasuk orang-orang yang mencapai kondisi terbaik, ahsan tadi, muhsinin, itulah ihsan. Maka hadis Rasulullah didatangi oleh Jibril yang menyamar, nanya apa itu iman, jawabnya begini, rukun iman. Dibenarkan, aneh, orang bertanya membenarkan. Mahwal Islam, apa itu Islam, dijawab rukun Islam. Sodakta, benar. Ditanya yang ketiga, ihsan, apa itu ihsan? Adalah kamu berbakti menyembah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Tapi ihsan dari kata hasan, terbaik. Maka Islam ini agama dinamis yang mendorong umatnya, pemeluknya untuk memperoleh dan mencapai yang terbaik. Itulah yang dinyatakan dalam ayat lain, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik, khaira ummah. Umat yang terbaik. Inilah dasar keunggulan. Dasar keunggulan ya, yaitu kita umat Islam harus terus-menerus berupaya secara berkemajuan. Tapi jangan berhenti sudah merasa maju tapi belum mencapai keunggulan. Maka pesan Al-Quran yang lain, fastabiqul khairat. Ya, ini dari penggalan Al-Quran. Fastabiqu, berlomba-lombalah. Ada yang berpendapat musabaqah, fastabiqu, bukan sekedar ikut lomba, tapi menjadi juara. Kalau sekedar ikut perlombaan, dia di belakang, itu belum mengikuti musabaqah, fastabiqu. Apa target kita? Al-khairat. Kebaikan disebut kata plural. Al-khair sekali lagi baik, tapi ada juga yang memahami ahli bahasa Arab terbaik. Sekarang al-khairat, keterbaikan. Maka saya menerjemahkan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah
untuk menjuara terdepan, meraih keunggulan. Itulah Ya. al-khairat. Jadi kuat sekali pesan Islam ya, untuk mendorong umatnya, kaum beriman, untuk memperoleh keunggulan selain ya, awalnya sebelumnya untuk menerapkan kehidupan yang maju atau berkemajuan. Maju, sudah maju ya, Sudah. berkemajuan lagi. Ya. Nah, sekarang bukan hanya berkemajuan, Mencapai tapi keunggulan. the best, ya. Itulah maksud kita dengan meraih keunggulan dalam berkebudayaan dan berperadaban. Dipersembahkan oleh Bang Din, sekali lagi ada Dea Malela bertanya. Bukan Dea Malela. Dea Malela itu gelar dari kakek kami yang memang berasal dari Goa Makassar yang 1746 hijrah ke Sumbawa Oh. dan tinggal di kampung di belakang kita nih, sebuah dusun. Namun 6 tahun kemudian ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Afrika Selatan. Akhirnya meninggal di sana dan mendirikan sekolah masjid. Itulah yang kita pakai sebagai nama pesantren ini, pesantren Dea Malela, karena beliau figur ulama Indonesia yang berdakwah secara internasional itu. Masya Allah. Nah, yang ini bukan Dea Malela. Iya. Dea Mirella, seorang artis penyanyi. Oh, berasal dari Sulawesi juga ya. Oh, pantas dia. Nah, pakai kata nama itu. Dea, ada yang berpendapat dari kata dia Apa tuh? dalam bahasa Arab cahaya. Oh. Maka seseorang yang mendapat gelar Dea itu adalah figur yang mencerahkan. Itu gelar ya? Gelar Oh. Dea mungkin ada kaitan dengan kata diva, dewa. Dalam bahasa Sanskerta itu Dea. Nah, mungkin di Jawa Gusti lah gitu ya. Nggak tahu Mbak Dea Mirella yang berasal dari Bugis, penyanyi ini kata Deanya apa gitu ya. Jadi bukan Dea Malela ya. Dea Malela. Apa pertanyaannya? Dalam kondisi seperti saat ini, mengapakah kita harus siap bersaing dan bertanding, Bede? Nah, mengapa kita harus siap bersaing, bertanding, merebut keunggulan? Iya. Meraih keunggulan tadi. Karena kita sekarang ini berada pada satu masa, suatu era yang disebut dengan globalisasi. Iya. Sebuah proses isasi global, ya. Global itu dunia mini, alat peraga itu global itu bumi yang dikecilkan. Nah, disebut globalisasi karena kehidupan umat manusia di dunia sekarang ini ya menjadikan bumi ini kecil. Bahasa Inggrisnya the shrinking world, dunia yang mengkerut. Karena tidak ada lagi batas antar bangsa, antar negara. Borderless society, borderless countries, borderless state. Karena arus manusia keluar masuk datang seperti kita lewat turisme wisata begitu luar biasa ya. Maka ya globalisasi ini membawa kata kunci. Satu quality, kualitas. Dua competition, persaingan. Yang ketiga competitiveness, daya saing. Sebuah bangsa, sebuah umat yang menguasai kata kunci globalisasi, dia akan meraih keunggulan dan bisa bertahan hingga bukan menjadi pecundang yang kalah. Inilah persaingan ya, adalah sesuatu yang menjadi fenomena dunia baru. Maka benar tadi dalam pertanyaan Mbak Dea Mirella, kita harus siap bersaing dan bertanding. Umat Islam yang dinyatakan oleh Al-Quran sebagai khairu umat yang terbaik, berarti harus merebut keunggulan. Dan untuk merebut keunggulan, ya harus bersaing dulu. Gak bisa menjadi juara
Kalau kita tidak ikut perlombaan, kita tidak tahu ranking kita, posisi kita nomor berapa gitu. Ya seperti di ayat tadi ya, fastabiqu itu berarti bertanding Berlomba-lomba, dan fastabiqu, bersaing. musabaqah. Iya, musabaqah. Siap berlomba, bertanding, tapi Bersaing. untuk menjadi Iya, juara. Jadi yang unggul gitu. Ya. Nah, jangan alhamdulillah saya sudah ikut perlombaan tapi nomor terakhir. Nah, itu ungkapan dari seorang pecundang yang kalah. Ya. Maka harus ada tekad untuk menang. Harus ada tekad untuk merebut keunggulan, Ada target juga. target ya. Tapi setelah target tercapai, maju lagi targetnya. Iya, untuk yang nextnya. harus Sekarang ada juara kabupaten, targetnya tercapai, tahun depan juara provinsi. terus. Ya. Target tercapai, tahun depan jadi juara nasional. Tercapai jadi juara Di Olimpiade. internasional. Tercapai juara akhirat. Iya, betul. Iya, betul. Bahagia di dunia dan di akhirat. Iya, ya. betul. Prof, kan kalau kita kan harus unggul ya menjadi bangsa supaya nanti kita bisa bersaing dengan bangsa lainnya. Nah, untuk kuantitas kan umat muslim tuh sudah banyak itu. Nah, kenapa sih umat muslim itu perlu Tidak mempunyai cukup kuantitas. Harus disertai kualitas? dengan kualitas, ya. Karena Al-Quran sendiri menegaskan, mengisyaratkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok kecil, kelompok minoritas dari sudut jumlah kecil mengalahkan kelompok besar, kelompok mayoritas karena izin Allah, karena mereka menguasai prasyarat kemajuan. Dan salah satu prasyarat kemajuan keinginan untuk maju. Iya. Dan keinginan untuk unggul, menang. untuk merebut keunggulan. Ada ungkapan bahasa Inggris, ya, number no longer number counts, no longer tidak lagi, ya. number angka bilangan, counts yang diperhitungkan, bukan berapa besar jumlahmu yang diperhitungkan, quality counts, kualitaslah yang diperhitungkan dan yang akan menentukan. Dipersembahkan oleh Ayahanda, ini salah satu santri internasional kita jauh-jauh dari Thailand. Dari Ingin mana? Bertanya ini ingin meraih keunggulan kayaknya ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Gerard Hassan. I am in 10th grade. I come from Thailand. I want to ask Ayahanda like how to make the Muslim superior among to the other people. Thank you. Oke, thank you ya. Ananda Jirawat. Jirawat. Kelas 10, kelas 1 SMA, berasal dari Thailand. Ini salah satu dari sekitar 20-an ya. Ya, 20 santri santriwati yang berasal dari Thailand yang belajar di SMP maupun SMA di Amalela. Pertanyaannya bagus, ya, penting. Apa yang membuat kita umat Islam ini maju dan unggul dibandingkan dengan umat-umat lain? Ya. Jawabannya yang pertama adalah bahwa kita punya Islam, dan Islam itu adalah agama kemajuan dan agama yang mendorong pemeluknya untuk merebut keunggulan, untuk menjelmakan, menyata laksanakan harapan Allah dalam Al-Quran. Kita adalah khairu ummah, umat yang terbaik. Ini yang pertama adalah ajaran Islam itu sendiri. Maka bagaimana mewujudkannya? Ya, umat Islam harus menyadari. Ya, jangan-jangan ada yang tidak paham, tidak tahu, tidak pernah dengar kita nih khairu ummah. Dan yang kedua, kita pernah mengalami dalam sejarah ya sebagai umat yang unggul di abad-abad pertengahan. Harus ada kesadaran historis, kesadaran kesejarahan kita pernah unggul. Nah, yang ketiga ada apa? Dalam Islam itu ajaran
agar kita jangan kalah, apalagi mengalah. Walaupun ini tidak dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, Buya Hamka pernah menulis dalam bukunya Tasawuf Modern, kita perlu memiliki al-ghira ala din. Al-ghira dari bahasa Arab itu gairah, bahasa Indonesia. Tapi ada unsur pengertian cemburu. Al-ghira, bergairah dengan nuansa kecemburuan di dalam menegakkan agama. Apa maksud al-ghira, bergairah dan jangan mau kalah. Kalau kawan-kawan kita, saudara kita yang lain bisa maju, ya, ada pelajar dari sekolah-sekolah lain maju merebut juara olimpiade, santri PMI Damai jangan mau kalah. Kalau mereka bisa, mengapa kami tidak bisa? Itulah al-ghira. Inilah yang membuat umat Islam akan bangkit, maju, dan berkeunggulan. Nilai-nilai ini ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, ada dalam sejarah Islam, pernah dipraktekkan oleh generasi-generasi sebelum kita ini. Maka kita punya modal sosial, modal budaya, modal sejarah untuk bangkit kembali gitu. Ya, kemudian bagaimana Prof jika kan ini generasi muda yang menanyakan hal keunggulan terkait umat Islam yang unggul. Nah, di antara gempuran globalisasi, modernisasi, bagaimana sih strategi kita itu agar konsisten dalam menumbuhkan umat Islam, khususnya generasi muda, jangan terpukau, apalagi terperdaya, terlena, terpukau, terperdaya oleh kemajuan orang lain, sehingga kita sila dan kita menjadi minder, menjadi inferior. Orang lain maju, yaitu tadi al-ghira al-din. Mengapa mereka bisa maju? Toh sama-sama manusia, sama-sama makan nasi, enggak ya? Mereka makan roti. Sama-sama makan dari alam, dari bumi ini, ya, sama-sama minum dari bumi ini. Kenapa mereka bisa maju? Kenapa kita tidak? Apa bedanya? Nah, kesadaran ini, tapi jangan merasa superior, jangan merasa takabur. Ya. Kita punya Sang Pencipta yang maha tinggi, maha agung, maka kita mengidentifikasikan diri dengan menurunkan sifat-sifat Allah ke dalam diri. Seorang muslim sejati adalah muslim yang mampu menjelmakan potensi al-asma'ul husna di dalam dirinya. Maka siap bersaing dan bertanding merebut keunggulan dalam kemajuan peradaban. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.